Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairmi Safia dengan NIM 2215101107. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis bahaya kerja pada unit produksi palm kernel crushing di PT Wilmar Jaya Indonesia. Dimulai dari jenis-jenis bahaya kerja yang ada di PT Wilmar Indonesia. Untuk analisis jenis bahaya kerjanya itu, yang pertama ada bahan kimia yang berupa penggunaan soda kaustik, kemudian paparan debu, dan juga foam. Foam ini hasil dari asap pengelasan. Terus yang kedua ada bahaya fisik berupa kebisingan, getaran, pencahayaan kurang, suhu lingkungan yang panas, dan juga ada radiasi. Terus yang ketiga ada bahaya biologi yaitu sanitasi kurang. Dan yang keempat ada bahaya ergonomi berupa posisi kerja tidak ergonomis. Kemudian slide selanjutnya ada sumber bahaya kerja berdasarkan tahapan proses kerja. Untuk bahaya kimianya, itu penggunaan soda kaustik. Sumber bahayanya sendiri dari pembersihan atau pemisahan menggunakan soda kaustik yang bersifat korosif. Untuk paparan debu sendiri, sumber bahayanya itu dari penghancuran kernel sawit, di mana penghancuran tersebut menghasilkan debu-debu yang halus. Terus paparan foam itu sumbernya dari proses pengelasan dalam pemeliharaan alat kerja dan peralatan produksi. Kemudian sumber bahaya kerja yang kedua ada fisik, yaitu kebisingan. Sumbernya dari suara dari mesin penghancur kernel dan alat-alat berat. Terus yang kedua ada getaran, sumbernya dari alat kerja kayak mesin penghancur dan konveyor yang menghasilkan getaran terus-menerus. Terus yang ketiga ada pencahayaan kurang bersumber dari area kerja yang pencahayaannya di bawah standar, terutama di ruangan tertutup atau sudut kerja. Kemudian suhu lingkungan yang panas itu sumbernya dari eh, mesin-mesin dan proses produksi yang secara terus-menerus. Terus yang kelima ada radiasi. Radiasi sendiri itu bersumber bahayanya dari proses pengelasan yang menghasilkan sinar ultraviolet yang intens. Kemudian sumber bahaya yang berikutnya ada bahaya dari psikologi, yaitu jam kerja malam. Sumber bahayanya dari sistem shift malam yang mempengaruhi pola tidur pekerja. Kemudian ada beban kerja berat, yang sumber bahayanya itu target produksi yang tinggi atau tuntunan kerja yang melebihi kemampuan fisik dan mental pekerja. Kemudian metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan potensi bahaya. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja di unit produksi palm kernel crushing PT Wilmar Jaya Indonesia adalah pendekatan kualitatif dengan teknik dan langkah sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Wawancara sendiri itu dilakukan terhadap beberapa informan yang dipilih secara proportif sampling. Terus yang kedua, ada pengamatan langsung. Penelitian melakukan observasi kerja untuk mempelajari kondisi nyata, termasuk proses kerja, peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, dan kebiasaan pekerja. Terus metode yang ketiga ada analisis data, yaitu triangulasi data. Metode ini digunakan untuk memvalidasi hasil identifikasi bahaya dengan membandingkan data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan juga referensi dokumen. Terus metode yang keempat ada sumber informasi utama, sumber data manusia, informan yang diwawancarai termasuk tenaga kerja dari berbagai tingkatan, pekerja, supervisor, dan juga manajer, memberikan gambaran tentang potensi bahaya yang mereka alami atau mereka amati. Sumber data lingkungannya itu kondisi fisik area kerja yang diamati langsung untuk mengidentifikasi bahaya spesifik seperti kebisingan, getaran, pencahayaan kurang, ataupun paparan bahan kimia. Terus metode yang digunakan selanjutnya ada pengukuran spesifik.
pada beberapa bahaya itu ada dilakukan pengukuran kuantitatif untuk mendukung hasil identifikasi. Terus metode selanjutnya ada fokus identifikasi bahaya, berupa identifikasi yang dilakukan berdasarkan jenis bahaya. Tadi ada fisik, ada kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Kemudian pengendalian dampak terhadap seluruh potensi bahaya. Pengendalian bahan kimia. Soda kaustik itu pengendaliannya menggunakan administratif berupa pelatihan tentang penggunaan bahan kimia secara aman, pemasangan tanda bahaya, dan juga prosedur kerja yang ketat. Terus pengendalian yang kedua ada APD berupa masker, sarung tangan karet, dan pakaian kerja khusus untuk melindungi kulit dan mata dari paparan. Kemudian debu, itu pengendaliannya menggunakan administratif berupa pembersihan rutin area kerja, pelatihan penggunaan APD, dan pengurangan papajanan melalui pengaturan ventilasi. Terus ada pengendaliannya yang kedua berupa APD untuk menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Terus ada FUM dari asap pengelasan, pengendaliannya menggunakan administratif berupa safety talk rutin dan pelatihan penggunaan alat pelindung. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu APD, welding mask, dan welding glove untuk melindungi wajah dan tangan dari paparan asap. Kemudian pengendalian dampak terhadap seluruh potensi bahaya yang kedua ada pengendalian bahaya fisik berupa kebisingan. Kebisingannya itu menggunakan pengendalian administratif berupa pelatihan tentang bahaya kebisingan dan aturan kerja di area bising. APD-nya. Untuk pengendalian yang berikutnya ada APD menggunakan air plug atau air muff untuk meredam suara. Kemudian getaran menggunakan pengendalian administratif juga yang berupa pengaturan jadwal kerja untuk mengurangi durasi paparan getaran. Bedanya pakai sarung tangan khusus untuk meredam getaran dan mengurangi efek negatif pada tangan dan lengan. Kemudian bahaya yang selanjutnya. Kemudian pengendalian bahaya fisik yang selanjutnya ada pencahayaan kurang. Pengendaliannya berupa administratif lagi, berupa penambahan penerangan di area kerja yang kurang cahayanya. Kemudian ada penambahan pengendaliannya berupa teknis, yaitu instalasi lampu dengan intensitas cahaya yang sesuai standar, minimal 100 lux. Kemudian ada suhu lingkungan panas, menggunakan pengendalian administratif berupa penyediaan waktu istirahat yang cukup dan pelatihan tentang pengelolaan kerja di lingkungan yang panas. Kemudian pengendalian yang kedua ada teknis, penyediaan ventilasi atau alat pendingin di area kerja. Kemudian pengendalian yang ketiga ada penggunaan APD, pakaian kerja yang nyaman, dan penggantian cairan tubuh dengan air minum. Kemudian ada radiasi pengelasan, itu menggunakan pengendalian administratif berupa pelatihan tentang bahaya radiasi ultraviolet dan penerapan prosedur kerja yang aman. Pengendalian yang selanjutnya ada APD, yaitu berupa welding mask dan welding glove untuk melindungi wajah, mata, dan juga tangan. Kemudian ada bahaya yang selanjutnya ada bahaya biologi, yaitu sanitasi yang kurang. Pengendaliannya berupa administratif, yaitu pelatihan kebersihan pribadi dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar. Pengendalian yang dipakai selanjutnya ada teknis, berupa penyediaan air bersih, toilet yang layak, dan tempat pembuangan sampah yang tertutup. Kemudian bahaya yang selanjutnya ada bahaya ergonomi, yaitu posisi kerja tidak ergonomis, menggunakan pengendalian administratif berupa pelatihan ergonomi untuk memastikan bahwa posisi kerja itu benar. Kemudian pengendalian yang kedua ada teknis, berupa penyesuaian alat kerja seperti ketinggian meja ataupun kursi agar sesuai dengan postur tubuh para pekerja. Kemudian bahaya yang selanjutnya ada psikologi, berupa jam kerja malam. Untuk pengendaliannya sendiri itu administratif
berupa penjadwalan shift kerja yang adil, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan pemberian intensif untuk pekerja malam. Kemudian ada beban kerja yang berat, menggunakan pengendalian administratif berupa penyediaan cuti kerja dan pelatihan manajemen stres untuk mengurangi tekanan mental. Kemudian analisis kekurangan dari penelitian di PT Wilmar Cahya Indonesia. Yang pertama ada sampel terbatas. Kekurangannya sendiri itu penelitian hanya melibatkan 8 informan, yaitu asisten manajer, supervisor, dan juga para pekerja, yang jumlahnya kecil dibandingkan total pekerja yang ada di unit tersebut sebanyak 26 orang. Dampaknya, temuan mungkin tidak mencerminkan kondisi seluruh pekerja dan berpotensi mengabaikan variasi pengalaman ataupun persepsi bahaya. Untuk saran perbaikannya sendiri, ada perluas jumlah sampel dengan melibatkan lebih banyak pekerja dari berbagai posisi dan divisi untuk mendapatkan data yang lebih referentif. Kemudian ada gunakan metode sampling acak atau stratifikasi untuk mengurangi bias dalam pemilihan informan. Kemudian analisis kekurangan yang kedua yaitu tidak menyertakan evaluasi efektivitas pengendalian. Kekurangannya sendiri, penelitian hanya menyantumkan pengendalian yang telah dilakukan administratif dan juga APD tanpa mengevaluasi apakah langkah-langkah tersebut itu sudah efektif mengurangi risiko bahaya. Dampaknya, tidak ada informasi tentang tingkat keberhasilan atau area yang masih perlu diperbaiki dalam pengendalian bahaya. Saran perbaikannya itu lakukan evaluasi berkala terhadap langkah pengendalian. Contohnya, melalui survei kepuasan kerja atau pengukuran bahaya pasca intervensi. Terapkan metode kuantitatif seperti pengurangan insiden kecelakaan kerja atau tingkat paparan setelah pengendalian dilakukan. Kemudian analisis kekurangan yang ketiga yaitu tidak membahas faktor budaya keselamatan kerja. Kekurangannya, penelitian tidak mendalami aspek budaya keselamatan kerja seperti kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD atau persepsi mereka terhadap kebijakan ketiga perusahaan. Dampaknya sendiri, ada kemungkinan bahwa pekerja tidak mematuhi kebijakan ketiga meskipun pengendalian sudah tersedia. Untuk saran perbaikannya sendiri, ada tambahkan survei atau wawancara yang mendalam tentang budaya keselamatan di tempat kerja. Rekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur ketiga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.